Selamat datang wahai para pendengar di tugas ujian tengah semester Bahasa Indonesia kami. Di sini ada saya Habib Hisham, NIM 4445230023. Saya Bagas Septian Pratama, di sini selaku pengarah 3 dengan NIM lahir 31. Saya Raya Muridin dengan NIM 4452300044 sebagai pewara 2. Oke. Wahai para pendengar budiman, di ruang hening tempat kita menimbang setiap aksara, di sore hari ini kita akan menyingkap tirai makna, merenungi harkat kata dan menyelami samudra tuturan yang melingkupi hidup kita. Bahasa adalah warisan leluhur kita, sebuah cermin kebudayaan, namun seringkali ia tergelincir dari kaidahnya, terutama saat berhadapan dengan forum yang menuntut keseriusan. Bersama saya Habib Hisham, sang pengubah kata, dan dua rekan saya yang berpandangan jernih. Ada Amal dan ada Bagas, pemerhati komunikasi yang mendalam. Salam hormat, kita acap kali terlena dalam arus percakapan sehari-hari yang riuh. Sebuah kebebasan yang patut dihargai, namun di balik kebebasan itu tersimpan martabat. Malam ini kita berbicara tentang pentingnya memilih diksi dan frasa yang benar. Balairung Agung, sebuah keharusan untuk menjunjung tinggi bahasa baku. Sebuah perbincangan yang urgent dan tak terhindarkan. Bahasa yang baik adalah pintu gerbang menuju penerimaan yang sempurna. Citra diri yang terhormat, mari kita telaah apa gerangan yang terjadi tatkala lisan yang santai meramban ke panggung kehormatan. Mari kita mulai kemudahan ini. Mari kita arahkan pandangan kepada dampak atau kerugian yang ditimbulkan bila mana bahasa yang tak berpedoman menjejakkan kaki di ruang-ruang rapat penting, di mimbar pidato kenegaraan, atau di dalam laporan yang mestinya menjadi rujukan abadi. Dampaknya sungguh meruncing, laksana badai yang merobek citra telaga. Pertama dan utama ialah seketiknya kewibawaan dan juga kredibilitas sang penutur. Bahasa baku adalah benteng otoritas intelektual. Jika seorang pejabat atau akademisi berpidato dengan idiom yang penuh slang, citra profesionalnya akan sirna digantikan oleh bayangan ketidakseriusan dan ketidakmampuan menguasai tata krama resmi, yang dimana kesan pertama yang hilang tak akan mudah dipulihkan. Secara fungsional, kita menghadapi gangguan komunikasi yang berujung pada kekeliruan yang fatal. Bahasa tidak baku sering bersifat ambigu, terikat konteks lokal atau syarat singkatan. Bayangkan sebuah memorandum of understanding atau nota dinas yang menggunakan istilah non baku. Ini bukan hanya masalah etika, tetapi masalah hukum dan keabsahan dokumen. Ketidakjelasan satu frasa dapat memicu sengketa yang berkepanjangan. Sungguh sebuah kemunduran. Selain itu, bukankah ini turut memudarkan derajat bahasa kita sendiri, Amal? Itulah duka dari bangsa kita. Penggunaan bahasa tidak baku secara masif di ranah formal seolah mengirim pesan bahwa bahasa baku itu kuno, kaku, dan tidak relevan. Ini adalah pengkhianatan terhadap fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, bahasa negara, dan bahasa ilmu pengetahuan. Ia menjadi rapuh dan lambat laun terancam tenggelam dalam derasnya arus bahasa gaul yang bersifat musiman dan juga temporal. Kita kehilangan tonggak standar yang mempersatukan pemahaman kita, itu lintas daerah dan juga dunia. Seperti itu. Dan jangan lupakan, hal ini mencerminkan ketidakpahaman terhadap etika berinteraksi. Dalam situasi formal, menggunakan bahasa baku adalah bentuk penghormatan tertinggi kepada audiens, kepada institusi, dan kepada norma kesopanan yang menjunjung tinggi. Mengabaikannya sama dengan menunjukkan sikap yang menganggap remeh. Ya, kini marilah kita pindahkan fokus ke ruang diksi untuk lebih meresapi perbedaan ini. Alangkah eloknya kita hadirkan gema aksara yang nyata
Laksana membandingkan intan dengan kerikil di tangan. Bagas mulailah dengan membedah kata-kata yang kerap tergelincir. Dengarlah baik-baik para pendengar. Dalam surat resmi, kita menuliskan apotek, sebuah kata yang telah disahkan, namun lisan santai sering melafalkan sebagai apotek. Saat menurut administrasi, yang dibutuhkan adalah ijazah. Meskipun di antara sahabat karib kita sering mendengar ijazah menggunakan S, bukan menggunakan Z. Kehidupan ilmiah mewajibkan kita mencatat nafas, tetapi kita perbincangan sehari-hari terbiasa dengan nafas menggunakan S bukan Z. Ada pula kata aktivitas yang kerap disalah ucapkan menjadi aktivitas menggunakan S bukan Q. Serta keharusan menuliskan analisis dan bukannya analisa. Ini bukan sekedar beda ejaan, melainkan beda martabat. Sungguh kaya pembendaharaan kekeliruan itu. Kita juga perlu merujuk pada kata kalimat, yang dimana dalam pidato resmi kita akan berkata, para hadirin sekalian, marilah kita mendengarkan pemaparan mengenai visi pembangunan yang berkelanjutan, yang dimana kalimat ini terstruktur, yang dimana subjek dan predikatnya menjadi jelas. Namun, jika dirubah menjadi ragam tidak baku, ia akan berbunyi kurang lebih seperti ini. Teman-teman semua, yuk dengerin aja soal visi pembangunan yang sustainable. Jelas terlihat hilangnya kejelasan subjek, masuknya partikulisan dan campur kode yang tidak perlu. Perbedaan itu laksana memandang langit yang teratur dan realnya pasar. Amal, tolong jelaskan kembali dengan indah apa sandaran utama yang membedakan dua ragam ini. Jadi seperti ini. Bahasa baku adalah bahasa yang terstandarisasi, yang ejaannya, tata bahasanya, dan pemilihan kosakatanya telah dilakukan oleh otoritas merujuk pada KBBI dan juga QI. Ia adalah bahasa resmi dan ilmiah, bersifat seragam, lugas dan terbebas dari pengaruh dialek serta ragam lisan. Ia adalah sumber dari presisi. Sebaliknya, bahasa tidak baku adalah cerminan kelulusan dan keakraban. Seringkali terpapar dialek daerah, istilah asing yang belum terserap utuh, atau tren slang kontemporer. Tujuannya hanyalah efisiensi komunikasi dalam suasana santai, tidak terikat aturan formal. Ia adalah bahasa hati yang tidak cocok dibawa ke konstitusi. Begitu saja, wahai pendengar yang mulia, kita telah mengarungi gerombangan perbincangan ini. Ada waktu yang membatasi perjumpaan kita, namun marilah kita petik intisari kebijaksanaan. Memelihara bahasa baku bukanlah sekedar mematuhi aturan baku, melainkan sebuah tanggung jawab intelektual dan penghormatan terhadap martabat bangsa. Ia adalah jubah kehormatan yang kita kenakan saat berdiri di hadapan tanggung jawab besar. Bahasa baku menjamin pesan diterima dengan kejelasan yang utuh. Maka teman-teman, marilah kita senantiasa ingat, tempatkan bahasa pada singgasana yang semestinya. Gunakan bahasa baku laksana kita bisa mempersembahkan karya terbaik, rapi, utuh, dan berbobot. Simpanlah bahasa tidak baku sebagai sapaan mesra, sebagai kehangatan di antara sahabat karib dan keluarga. Jadilah penutur yang cerdas dan memilih panggung. Sebab pada akhirnya, bahasa yang kita gunakan dimanapun ia terucap adalah wajah dari pikiran dan kedalaman karakter kita. Marilah kita tampilkan wajah yang bijaksana yang terpelajar melalui tuturan yang baku dan beretika. Mari kita jadikan bahasa Indonesia baku sebagai mahkota di setiap panggung resmi. Terima kasih telah menyimak Puspa Bahasa di panggung resmi. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan renungan kita yang tak kalah bermakna. Salam bahasa yang santun dan berbudaya.
Bruno Alva, Lancelot, Gatot Kaca, Helos Kagura, Roger Sanakai, Angela, Harley Hilda, Martis Minotaur, Laila, Johnson